حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa ucapan pertama yang harus kita ucapkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan hadis dari Arba'in An-Nawawiyah, minal bidayati 'anin niyyah, dari awal hadis yang pertama tentang perkara niat. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya Allah catat untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan dunia, karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau menginginkan seorang wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung atau dibalas sebagaimana yang ia niatkan. Jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu dari ajaran agama Islam. Mengapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena perkara ajaran agama Islam ketika seorang hamba melakukan suatu amalan ibadah mencakup tiga hal. Hal yang pertama adalah perbuatan hati, hal yang kedua adalah perbuatan lisan, yang ketiga adalah anggota badan.
Sedangkan perkara niat ini adalah amalan hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak heran kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa perkara niat adalah merupakan sepertiga dari ajaran agama Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan seorang hamba kalau memenuhi dua hal. Yang pertama adalah niat lillahi taala, mendapatkan ridhonya, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan apa kata para ulama apa itu niat. Imam Al-Maliki mengatakan, ma hiya niyah? An-niyah hiya qasdul insan biqalbihi ma yuriduhu bifi'lihi. Niat adalah tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya. Sedangkan ulama lain juga mengatakan bahwa niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bahwa tujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang bersamaan dengan perbuatan tersebut. Mengapa kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Rasulullah menyampaikan hadis ini? Ternyata di zaman dahulu ada seseorang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang di dalam riwayat dikatakan bahwa wanita itu bernama Ummu Qais. Bukan untuk meraih pahala berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummi Qais. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa kandungan yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah niat merupakan syarat layak atau diterima suatu amalan, diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga harus kita ketahui bersama makna hijrah itu sendiri jamaah sekalian. Hijrah yang pertama, makna hijrah Nabi SAW. Secara historis, hijrah merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, dan bersama para sahabatnya pada tahun 622 Masehi, untuk menghindari dari tekanan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa ini menjadi titik awal kalender Hijriah. Kemudian makna hijrah yang berikutnya adalah hijrah dalam makna spiritual. Dalam kondisi keimanan, hijrah berarti meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini berupa bisa meninggalkan maksiat, memperbaiki akhlak, dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah makna hijrah secara sosial dan fisik. Dalam beberapa kasus, hijrah juga bisa berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain demi mempertahankan keimanan atau mencari lingkungan yang lebih baik dalam menjalankan agama Islam. Jadi secara keseluruhan, hijrah tidak hanya tentang perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi juga hijrah itu dimaknai sebagai perubahan hati, perubahan sikap, dan tindakan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu seseorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Itulah jamaah rahimani wa rahimakumullah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat amal kebaikan kita sesuai apa yang kita niatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kebaikan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.